Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Arianti dari kelas Biologi A dengan NIM H71219029 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hewan vertebrata, yaitu pada kelas amfibi. Di dalam kelas amfibi ini, saya akan menjelaskan terkait karakter, morfologi, taksonomi dan klasifikasi, serta peranan amfibi. Kata amfibi di dalam istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang artinya kedua dan bios yang artinya hidup. Amfibi dapat hidup di darat maupun di air tawar. Amfibi pertama kali muncul pada zaman Devonian, yaitu pada era Paleozoik yang sekitar 350 juta tahun yang lalu. Amfibi adalah hewan vertebrata secara tipikal yang dapat hidup baik di dalam air tawar. Dan tidak ada amfibi yang dapat hidup di air laut. Sebagian besar mengalami metamorfosis dari berudu atau kuatis dan bernafas menggunakan insang, lalu dewasa atau amfibius dan bernafas menggunakan paru-paru. Namun, beberapa jenis amfibi lainnya memiliki insang selama hidupnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik dari amfibi. Amfibi memiliki tutup tubuh yang berupa kulit berlendir. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Yang ketiga, amfibi memiliki metamorfosa secara sempurna. Dan amfibi memiliki kaki berjumlah 4 atau tetrapoda. Lalu saya akan menjelaskan morfologi dari amfibi. Yang pertama, pada kepala mempunyai mulut yang lebar untuk mengambil makanan. Memiliki 2 lubang hidung atau yang dinamakan dengan nares eksterna, yang berukuran kecil dekat dengan hidung yang berfungsi dalam pernafasan. Yang kedua, terdapat sepasang mata yang bulat. Di belakangnya terdapat 2 lubang pipih kaki yang terdiri atas sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kaki depan terdiri atas lengan atas atau branchium, lengan bawah atau antebranchium, tangan atau manus, dan jari-jari atau digiti. Pada kaki belakang terdiri atas paha atau femur, betis atau kras, kaki atau pes, dan jari-jari atau digiti. Lalu, berikut ini merupakan struktur tubuh dan sistem organ tubuh dari amfibi atau kata. Oke, kalian bisa melihat sendiri, sudah jelas di situ. Saya akan lanjutkan ke taksonomi dan klasifikasinya. Taksonomi amfibi ini termasuk dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, subkelas Tetrapoda, dan kelasnya yaitu amfibi. Lalu klasifikasi kelas amfibi ini terdapat 3 ordo. Yang pertama ada ordo Anora, dikenal sebagai kodok atau kata. Yang kedua ada ordo Caudata yang dikenal sebagai salamander. Yang ketiga ada ordo Gymnophiona yang dikenal sebagai Cecilia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari ordo Anora. Ordo Anora dikenal sebagai kata atau kodok, pandai melompat. Lalu pada hewan dewasa, ordo Anora ini tidak memiliki ekor. Dan hewan dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Kaki dan skeleton sabuk tumbuh dengan baik, dan ordo Anora ini berfertilisasi secara eksternal. Habitat dari ordo Anora atau katak dan bangkong ini itu pada hutan, padang rumput, danau, kolam, rawa, ataupun sungai dan selokan. Ordo Anora terbagi menjadi 27 famili, yaitu Ascapidae, Leipelmatidae, Bombinatoridae,
Discogloside, Pipidae, Rhinoprinidae, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan. Contoh spesies dari ordo Anura sendiri itu ada Dutaprinus melanosticus, yang termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Anura, famili Buffonidae, genus Dutaprinus, spesiesnya Dutaprinus melanosticus. Yang kedua ada ordo Caudata. Karakteristik dari ordo Caudata atau yang disebut dengan Urodela yaitu ordo Caudata ini dikenal sebagai salamander. Tubuh dari ordo Caudata ini berbentuk seperti bengkarung atau kadal, dan ordo Caudata ini amfibi dewasanya memiliki ekor. Ordo Caudata sendiri itu hidup di darat, akan tetapi tidak dapat lepas dari air. Pola persebaran dari ordo Caudata meliputi wilayah Amerika Utara, Asia Tengah, Jepang maupun Eropa. Urodela memiliki 3 subordo, yaitu Meanthes dengan familinya yaitu Sirenidae. Yang kedua ada Cryptobranchoideae dengan familinya antara lain Hinobidae dan Cryptobranchidae. Yang ketiga ada Salamandroidae dengan familinya antara lain Salamandridae, Proteidae, Ambistomatidae, Amphiumidae, Dicamptodontidae, dan Pletodontidae. Contoh spesies dari ordo Caudata sendiri ada Andreas japonicus, yang termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Urodela, famili Cryptobranchidae, genusnya Andreas, dengan spesies Andreas japonicus. Dan yang ketiga ada ordo Gymnophiona atau yang dikenal dengan Apoda. Berikut karakteristiknya yaitu ordo Gymnophiona ini dikenal sebagai sesilia. Dia memiliki tengkorak kompak dan banyak vertebrae, rusuknya panjang, lalu kulitnya lunak dan dapat menghasilkan cairan yang merangsang. Dan di antara mata dan hidung ada tentakel yang dapat ditonjolkan keluar. Ordo Apoda ini memiliki 6 famili, yaitu Lithopidae, Caecilidae, Rhinatremitidae, Scoleocomorphidae, Uracotyplidae, dan Diplonectidae. Famili yang ada di Indonesia itu antaranya ada satu famili ya, yaitu Lithopidae. Anggota famili ini mempunyai ciri-ciri tubuh yang bersisik, ekornya pendek, mata relatif berkembang. Reproduksinya dengan oviparous. Larvanya berenang bebas di air dengan 3 pasang insang yang bercabang yang segera hilang walaupun membutuhkan waktu yang lama di air sebelum metamorfosis. Contoh spesies dari ordo Gymnophiona ini antara lain Lichthiopis sp yang ada di daerah provinsi Yogyakarta ya. Lichthiopis sp ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Gymnophiona, kelasnya Apoda, famili Lichtiopidae, dan genusnya Lichthiopis. Untuk yang terakhir ada peranan dari amfibi. Amfibi ini atau katak dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya yang kemudian dapat dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, katak juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jaket dan bahan kerajinan lainnya. Dan yang ketiga, katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologis dan juga sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. Itulah sedikit penjelasan dari saya.
Dan berikut ini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Lalu sekian dan terima kasih. Saya minta maaf dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.